Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sehingga channel ini terus berkembang oleh karena dukungan teman-teman, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat sebuah hal yang akan menguatkan kita. Seorang artis yang mungkin teman-teman juga pernah lihat. Tetapi kali ini saya beritahukan kepada kita supaya kita dapat dikuatkan bahwa ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah perkara yang mudah. Bahkan firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan maka kita harus siap memikul salibnya. Memikul salib tidak seenak yang kita bicarakan, tetapi perjalanannya itu amatlah sangat sulit. Teman-teman dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu kita kepanasan. Apalagi saudara-saudariku yang terkasih dari teman-teman muslim. Mari kita pakai akal sehat. Karena kenapa saya bahas ini? Karena ada poin-poin yang penting untuk kita lihat dan untuk kita tiru. Bahkan saya sarankan untuk siapa saja, baik yang murtad dan juga yang mualaf, supaya menunjukkan kelasnya ketika hendak menyampaikan kesaksian atau bersaksi tentang pertobatan mereka. Mari kita lihat dulu videonya teman-teman. Jangan skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Tapi aku cuma pengen tahu dari pengalaman kamu berjalan untuk bisa lebih mengenal siapa pencipta kamu, your spiritual journey. Karena kan perjalanan spiritual tiap orang tuh berbeda-beda gitu, ya kan gitu. Ada yang like roller coaster, ada yang udah santai gitu aja sampai mati, ya tenang terus gitu. Everybody is different. Tapi kalau dari kamu sendiri deh, sampai kamu akhirnya viral dan banyak orang akhirnya beropini, banyak. Ada juga yang mungkin hatred comment juga gitu, atau mungkin ya bukan hatred comment tapi komennya agak kurang berseberangan sama kamu gitu. Dari kecil sampai akhirnya kamu besar, spiritual journey kamu tuh seperti apa sih? Apa emang kamu tipe orang yang mencari atau seperti apa? Kalau dibilang mencari sih, nggak mencari ya, itu menemukan aja. Menemukan bukan mencari, karena sebenarnya memang tidak cari apa-apa. So your life was oke-oke aja gitu? Iya, my life was so fine, so good. Aku lagi healthy-healthy-nya, lagi bener-bener workout like every day. Terus juga, itu tadi, awalnya kan healing tuh. Lagi workout dari apa segala macam. Terus itu setelah divorce ya? Iya, setelah. Udah divorce nih ya? Udah divorce. Terus ya tiba-tiba menemukan aja. There's nothing wrong with that gitu. Menemukannya dengan cara apa? Kalau misalnya orang kan ada yang pertama mungkin ngerasa gue gelisah nih. Kalau kamu tuh kejadiannya seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau aku kan emang orangnya suka baca ya, Kamel gitu. Jadi waktu itu memang lagi randomly ke salah satu bookstore aja di mall, salah satu mall. Terus buku yang aku cari itu nggak ada. Tapi there's this one specific book yang pick my interest gitu loh, yang kayak menarik nih gitu untuk dibaca. It's just out of curiosity aja. Nggak ada rasa kayak apa iya ya, atau ada rasa ragu. Ada suara yang menuntut. No. Itu benar-benar kayak aku yang suka baca dan mau baca hal lain aja, hal baru. Iya, dan ini penasaran aja kali. Iya, penasaran aja. Dan itu pun tadi kamu bilang tidak berada di rak buku-buku religi. Iya, jadi tiba-tiba ada aja di situ. Gitu. Oke, setelah kamu menemukan buku itu, and then what happened? Ya beli aja. Beli, and then you read it until it's finished gitu. Iya. Sampai habis. Then what happened? How did you feel at that time? Gini, kan aku orangnya pada saat baca buku itu kan aku suka notes, terus suka nulis apa sih yang aku dapat dari buku itu, suka bikin ringkasan gitu ya. Jadi memang pada saat membaca buku itu kan pasti dibeberkan dong kayak fakta A, fakta B, fakta C dan selanjutnya gitu. Dan dari situ, dari fakta-fakta tersebut aku mulai mencari emang iya ya gitu. Jadi penasaran gitu. Emang iya ya, dan akhirnya mencari gitu. Akhirnya baca referensi yang lainnya, bukan hanya berpegangan pada satu buku tersebut, karena kan kalau satu bisa bias ya. Jadi aku nggak hanya baca satu dari sisi A, tapi baca banyak juga dari B. Jadi sumber-sumber lain gitu. Sumber-sumber lain. Tapi maksudnya ngerti nggak? Maksudnya kayak dari kepercayaan aku baca, dari kepercayaan B aku baca, jadi imbang. Gitu, bukan yang sepihak kayak cuma A terus yang dibaca dengan referensi yang lainnya. Nggak seperti itu. Jadi aku bacanya imbang. Gitu. Anda itu kan masih di Jakarta dong? Masih. Setelah itu kenapa akhirnya memutuskan untuk udah gue mau bener-bener pengen sendirian ke Bali? Kan dibutuhkan juga pastinya kan banyak hal, sacrifice juga pekerjaan dan segala macam untuk kamu pindah ke Bali, jauh dari mama papa, dari ibu dan ayah gitu. Pada saat sebelum berita itu viral ya, Kamelani gitu, aku tuh sudah mempersiapkan diri untuk
hal apapun. Jangankan pindah ke Bali gitu, kita aja misalnya lagi dikontrak sama brand pas viral bisa di-cut. Betul. Kan gitu kan. Jadi aku sudah siap banyak semua. Konsekuensi ya? Banyak konsekuensi dan itu sudah aku pikirkan dengan matang-matang, bukan hanya sekedar anak kecil lagi pencarian diri gitu. No, karena apa ya, aku tuh selalu aku dibesarkan sama ibu yang sangat luar biasa, yang dimana selalu mengajarkan untuk think forward, masa depannya kira-kira akan ada obstacle A, B, C, D, Z, kuat nggak gitu. Jadi aku tuh bukan berpikir di titik itu aja gitu, I'm thinking about the future gitu. Jadi waktu itu I said okay, God, I'm ready gitu, to lose everything. To lose Tapi everything. puji Tuhan ya enggak, kan Tuhan baik. So you said to God, like I'm ready to I'm do ready. everything. Yeah, that's what itu yang aku bilang. I'm ready. Bukan berarti I'm ready terus jadi kayak, oh aku udah percaya ini nih sekarang. Enggak sih, aku cuma bilang ya Tuhan, at your own time, orang-orang akan tahu. Dan by that time, I hope you prepare me untuk menerima segala macam bentuk kejahatan orang-orang gitu loh. Dan he did prepare me so well. Makanya nggak ada yang miss. Nggak ada yang kok gini ya, nggak ada yang merasa kayak it's so hard gitu. Hard pasti gitu, cuma kayak nggak ada yang ngeluh kayak it's so hard gitu. Sorry kenapa I made the decision tuh nggak ada. Yep, okay, sorry. Gitu. So, wow, I'm speechless like karena aku tahu untuk mengucapkannya, Tuhan aku siap, itu kata-kata yang mudah. Iya. Tapi saat dijalanin, Journey-nya itu. journey-nya, it's not easy at all gitu loh. No. Oke, dalam perjalanan yang tidak mudah, musim yang tidak mudah itu. Kamu tadi bilang bahwa Tuhan siapin. So you felt at that time bahwa tangan Tuhan menyertai kamu. Iya. Di experience kamu, balik lagi di spiritual journey kamu, apa yang kamu rasakan pada saat kamu lagi ngerjalan berat sekali, tapi kamu ngerasa Tuhan topang kamu? Ya pada saat viral itu damai banget rasanya, luar biasa. Mau diapain aja, tapi di sini tuh nggak bisa bohong, nggak ada rasa takut, rasa sedih pasti ya gitu, karena kan orang tuh harus tahu gitu kan. Cuma damai, oh my god, dan damai yang itu salah satu juga yang ngebuktiin bahwa kayak yes you are real gitu sih. There's a piece yang damai yang nggak bisa diungkapkan. Kayak lagi okay, let's say I run away, kan dulu kan ada beritanya I run away. Iya, tapi during those run away, aku di setiap harinya berdoa aja terus. Pada saat run away itu berdoa terus. Sampai pada saat ketahuan, bukan ketahuan ya, sampai pada saat halayak banyak tahu, ya aku udah ready gitu. Pekerjaan puji Tuhan nggak ada yang kehilangan. Tetap aja stabil. Iya, cuma maksudnya gini, pekerjaan stabil puji Tuhan gitu kan. Cuma maksudnya kan kesempatan-kesempatan yang di Jakarta tuh hilang ketika pindah ke Bali. Contohnya kayak gini, podcast sama Hamela ini kan hilang kesempatan itu kan sama orang-orang karena jauh gitu kan. Jadi ya kayak gitu, Tuhan masih mencukupi semuanya luar biasa dahsyat and everything. Sangat terberkati. Waktu pada saat kamu viral kemarin, were you happy at that time? Because gini, karena kan ada orang yang pengen viral, ada orang yang tidak sengaja viral, and ternyata guys, setelah jadi viral, not everybody feel happy loh pada saat viral. Tapi memang ada yang mungkin juga enjoying it. Karena again, aku percaya bahwa semua orang berbeda-beda gitu. Were you happy at that time when you so viral gitu? Dibilang happy, lega. Karena kan I told you, at your timing people will know. Berarti kan sudah waktunya. Itu aja. Sebelum sudah set up itu untuk menjadi viral di waktu yang itu. Jadi ya sudah itu. Sebelumnya, kamu kan beberapa kali sebenarnya viral kan, banyak berita-beritanya. Sebelum maksudnya viral dengan akhirnya orang tahu apa dan segala macam. Tapi sebelumnya kan kamu juga pernah viral berita A, B, dan C gitu. No peace. Did you feel peace at that time? No. Were you happy at that time dengan keviralan? I'm emotionally drained. Oh wow, you're emotionally drained. Ya, wah itu capek banget. Aku even sampai detik ini ya, itu kan proses penyembuhan itu kan udah bisa setahun 2 tahun ya gitu. Jadi kayak even sampai sekarang pun, misal temen aku ada yang ngechat gini, Salma gitu pakai caps lock terus ngirimin link berita, itu aku udah spot jantung tuh. Padahal nggak ada apa-apa, it's a good thing misalnya kayak selalu viral di TikTok nih gara-gara ngomongnya bagus misalnya kayak gitu. Padahal it's a positive thing. Cuma wah itu udah jadi kayak gitu, udah jadi anxious duluan gitu, dan I don't like that at all. Jadi I don't want that gitu. Oh, justru kamu tuh sebenarnya nggak nyaman pada saat yang viral di awal-awal dengan segala pemberitaan itu ya? No, karena kan di awal itu kan aku justru justru aku sedih banget dong, kan separate gitu kan, jadi nobody's happy gitu loh. Dan banyak orang yang akhirnya juga memberikan pendapat, komen yang mungkin kadang-kadang cerita sebenarnya gitu kan. Oke, di momen akhirnya ada hal besar dalam hidup kamu, of course 2 orang yang paling paling berpengaruh pastinya ayah dan ibu. Gimana, how the way they responded? Satu hal yang orang-orang nggak tahu, ini juga sih sebenarnya ini sedih banget, karena kadang aku tuh marah kalau misalnya orang tuh bilang ibu sama ayah tuh gagal gitu loh kameranya. Membesarkan anak. Kayak they are such a great parent. Hati mereka itu luas banget, and I bless them for that. Ngerti nggak? Hati mereka luas banget, dan itu yang
oh my god, hati mereka udah nggak bisa diomongin deh. Kayak karena kan itu beruntun kan Kamel. Betul. Beruntun banget, tiga gitu kan. That's why I'm saying kayak hati mereka itu luas banget dan Tuhan tahu porsinya mereka itu semana. Jadi mereka masih bisa berdiri untuk kuatin aku. Mereka masih bisa berdiri untuk kuatin kamu. So untuk menerima, untuk semuanya. Jadi mereka tetap mengasihi kamu. Iya, tetap seperti sama Vina, nggak berubah seperti dulu. Enggak. Wow. Enggak. Apa yang ibu bilang? Gini, nasihat apa yang kamu selama ini selalu ingat dari seorang ibu? Pokoknya kakak harus bertanggung jawab. Apapun itu pilihan hidup kakak, bertanggung jawab ya gitu. Bukannya nanti kalau kamu kesandung nggak boleh ngadu, bukan kayak gitu. Tapi ketika kesandung nggak apa-apa ngomong gitu kayak, Bu aku tadi kesandung, obatin sendiri ya gitu. Mungkin aku akan kasih tahu obatnya apa, tapi obatin sendiri gitu. Jadi konsekuensi apapun dalam hidup kamu yang kamu tanggung setelah melakukan sesuatu keputusan besar, lakuin. Dan aku kan banyak banget keputusan besar yang di umur segitu tuh udah diambil gitu loh, dari mulai ini itu dan aku kayak I survive because kayak ya ibuku selalu kasih tahu untuk tanggung jawab dan aku buktiin ke mereka gitu loh bahwa aku tanggung jawab loh, dan mungkin itu yang membuat mereka oke, gitu karena aku tanggung jawab atas apapun itu, sedih, pahit dan lain-lain itu telan aja sendiri, nggak pernah curhat kecuali maksudnya masalah-masalah besar tuh nggak pernah curhat, nggak pernah. Apapun konsekuensinya kamu tanggung jawab sendiri gitu. Iya. Dan ibu tahu itu. Iya. Dan bukannya tidak mau mendengar, tapi kayak aku memang diajarin seperti itu gitu loh. Jadi they are very open when it comes to communication. Jadi bukannya mereka nggak boleh atau gimana ngelarang itu enggak. Cuma emang akunya kayak oke, I know my place. Ketika sudah mengambil keputusan, tanggung sendiri. Kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa baru ngomong gitu. Dan itu bagus banget for me. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan saya percaya teman-teman mendapatkan berkat daripada penyampaian dari seorang artis ini teman-teman. Dan teman-teman sudah tahu siapa namanya dan teman-teman pasti kenal karena sudah banyak juga dibahas. Tetapi pembahasan saya kali ini tidak berkaitan dengan latar belakangnya sebagai artis, walaupun itu penting karena dia seorang public figure yang akhirnya menjadi pengikut Tuhan. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kenapa saya membahas ini seperti yang saya katakan di awal tadi, bukan semata-mata karena ada orang yang murtad percaya, bukan itu. Tetapi ada poin yang sangat begitu luar biasa yang menurut saya perlu untuk kita tiru. Siapapun kamu, ya, siapapun kamu, baik yang mualaf, yang pindah ke Islam, dan juga yang murtad, yang dari agama lain ke Kristen atau ke agama yang lainnya, teman-teman wajib menunjukkan sebuah perbedaan dari penyampaian pertobatan. Boleh saja menyampaikan hal-hal yang mungkin aku bermimpi segala macam, tetapi harus disertai dengan sebuah hal pencarian yang sangat khusus seperti itu. Khusus itu apa? Bagaimana Tuhan sebenarnya menyentuh hati kita. Itu bisa didefinisikan kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin memberikan poin dari apa yang disampaikan oleh sosok artis Sunan Salma Vina Sunan ini teman-teman. Luar biasa menurut saya, karena ketika ditanya bagaimana akhirnya kamu menjadi seorang yang memiliki kepercayaan yang lain yang tidak sebelumnya, maka jawabannya sangat luar biasa menurut saya. Teman-teman bisa menyimak ulang. Tapi yang saya petik adalah ketika dia berkata atas dasar pencarian saja, membaca buku, dia senang membaca buku, dan dia pergi ke tempat yang ada buku, dan dia membaca buku. Membaca buku berarti suka literasi, suka melihat perbandingan, suka bahan-bahan walaupun berbeda keyakinan, atau suka membaca buku yang lain yang mungkin juga bukan buku keyakinannya, dan dari situ dipimpin untuk melihat sebuah kebenaran. Nah, ketika dia berjumpa atau bertemu dengan sebuah buku yang dijelaskan dan dibuktikan di dalamnya, dia tidak serta-merta langsung menerima itu utuh-utuh, tapi juga dia membandingkannya dengan buku yang lain yang menurutnya itu sebuah keyakinannya. Jadi ini pencarian yang amat hebat teman-teman. Jadi dia tidak mendapatkan sebuah pengalaman yang kayak superior banget gitu, tidak, atau spektakuler banget gitu, bukan begitu. Tapi dia membaca buku, dan buku itu biasanya kan diberikan sebuah bukti-bukti yang sangat luar biasa, dan itu ketika dia temukan dibaca, maka dia cari pembandingnya, dan dari situlah akhirnya dia menemukan sesuatu yang hebat dan menurutnya itu pantas untuk diikutinya, dan dia akhirnya memutuskan untuk percaya. Itu poin yang hebat teman-teman. Saya tidak pernah menyalahkan Anda untuk mualaf, terserah.
Karena setiap keputusan itu ada konsekuensi. Saya juga tidak terlalu menyalahkan jikalau ada orang bersaksi, tapi harus dengan sebuah kesaksian yang benar-benar dapat memang itu personal, pribadi dengan Tuhan, ya. Harus menunjukkan pengenalan dan pengetahuan tentang yang baik tentang Alkitab kalau memang kamu masuk Kristen, gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, artis ini menunjukkan sebuah perbedaan, dan itulah yang saya kagumi. Dia mencari, membaca buku. Dan ini saran saya kepada semua teman-teman kita yang mungkin mualaf dan juga yang masuk Kristen, yang murtad, ya. Apa itu? Biasakan untuk membaca lebih banyak literatur, ya, supaya, atau siapa saja deh. Literatur, buku itu merupakan jendela dunia. Kita dapat membaca di mana saja dan kita bisa cross check di mana saja. Itu sebabnya dalam setiap konten-konten saya kepada siapapun, apapun yang kita dengar, cross check beritanya dengan baik. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua, ketika dia memutuskan untuk percaya kepada keyakinan yang baru, pertanyaannya begitu hebat. Apakah kamu sudah mempertimbangkan semua resiko yang kamu akan hadapi? Dan apa jawabannya, teman-teman? Dia siap, dan akhirnya dia meneteskan air mata, teman-teman. Itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Itu pengalaman personal. Bagaimana dia memutuskan untuk percaya kepada sesuatu yang mungkin juga ditentang oleh orang lain, dan dia siap menerima itu. Dan akhirnya ada rasa ada rasa kepedihan tetapi ada rasa kebahagiaan ketika Tuhan memang memampukan kita untuk menghadapi realita penolakan ketika kita mengikuti keyakinan kita yang baru itu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 29. Coba teman-teman, karena saya tidak bawa Alkitab, yang berisi bahwa kepadamu bukan dikaruniakan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Bukan saja untuk percaya, tapi menderita bagi Dia. Ini dua poin yang berbeda. Percaya, bisa saja semua orang mengatakan, oh aku percaya, saya percaya, tapi dia tidak mau menderita bagi yang ia percayai. Dia tidak mau memikul salib bagi yang ia percayai. Nah, orang Kristen harus sejalan, harus simultan ini. Ketika dia percaya kepada Tuhan, maka dia juga harus mau menderita, ikut menderita kepada hal yang ia percayai. Itu artinya memikul salib. Firman Tuhan ini tegas berkata, kepadamu bukan saja dikaruniakan, diberikan percaya, iman, bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Ternyata menderita itu ada sebuah karunia bagi orang yang percaya, gitu loh. Bagi orang percaya begitu loh. Jadi kalau ada orang berkata kamu sudah mengikut Tuhan Yesus, maka hidupmu pasti makmur, senang dan semua itu sebuah pemikiran yang mungkin kurang tepat. Karena bagi orang percaya akan ada resiko yang amat besar, dan itu diterima oleh setiap orang yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang sama persis dan mirip seperti Salma Vina ini. Saya mohon teman-teman tuliskan di kolom komentar. Mana tahu saya bisa bahas di hari-hari berikutnya dan video-video berikutnya pengalaman teman-teman ketika mengikut Tuhan Yesus atau mengikut apa yang teman-teman yakini. Saya percaya ketika kita mengikut Tuhan Yesus ada berkat, kekuatan, penghiburan, dan ada juga pikul salib karena kita diberi karunia untuk melakukan hal itu. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.